Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Melanjutkan video pembelajaran pada pertemuan kedua ini, kemukjizatan Al-Qur'an atau i'jazul Qur'an akan membahas tentang satu, macam-macam mukjizat, dan yang kedua mukjizat para nabi. A. Macam-macam mukjizat. Secara garis besar, mukjizat dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi dan tidak kekal. Jadi mukjizat ini dapat dirasakan dengan panca indera, terutama indera mata. Memang manusia akan berbeda dalam memberikan penilaian terhadap apa yang bisa dilihat dan yang dirasakan. Umat yang menyaksikannya tidak akan mampu melakukan seperti apa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Dan mukjizat ini untuk membuktikan kebenaran risalah mereka, yaitu para nabi yang Allah Ta'ala utus ke alam semesta ini. Berikutnya, mukjizat ma'nawi. Apa itu mukjizat ma'nawi? Yaitu mukjizat yang bersifat immaterial, lawan dari mukjizat hissi tadi. Yaitu mukjizat yang bersifat immaterial, logis, dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Contohnya adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sifatnya bukan material indrawi, namun dapat dipahami oleh akal. Karena sifatnya yang demikian, maka ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tertentu. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya dimanapun dan kapanpun. Artinya mukjizat Al-Quran itu akan senantiasa berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga detik ini, hingga kiamat kelak. Baik, berikutnya adalah beberapa mukjizat para nabi. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang mukjizat-mukjizat para nabi. Sebelumnya, mukjizat sebagai penyempurna risalah kenabian. Karena para nabi juga sebagai manusia biasa. Kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Ya, katakanlah sesungguhnya aku hanya manusia biasa seperti kalian. Baik, karena itu mereka dilengkapi dengan kelebihan untuk membuktikan kenabian mereka dengan mukjizat. Baik, timbul pertanyaan, apakah semua nabi diberi mukjizat? Baik, jawabannya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minal anbiya nabiyyun illa u'tiya ma mithlahu amana alaihi al-bashar. Tidaklah seorang nabi kecuali ia diberi beberapa mukjizat yang tak bisa diserupai oleh apapun sehingga manusia mengimaninya. Wa inna ma kana alladhi utitu wahyan auhahu Allahu ilaihi. Dan sungguhnya yang diberikan kepadaku adalah berupa wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berharap menjadi manusia yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Jadi jelas ya, dari hadis ini Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwasanya setiap nabi yang diutus mereka mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung dakwah mereka. Pertama, kita lihat dari mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quran banyak sekali bertebaran tentang kisah-kisah Nabi Musa.
Dan di antara kisah Nabi Musa tersebut ada beberapa mukjizat. Ya. Bahkan dengan tegas Allah Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 101, ia berfirman, "Wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat." Sungguh, kata Allah Ta'ala, kami telah menganugerahkan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Ya, kita perhatikan lagi di ayat ini Allah Ta'ala menggunakan tis'a ayat, 9 ayatnya, bukti atau mukjizat yang nyata. Apa 9 mukjizat tersebut? Yang pertama adalah tongkat, ya. Allah Ta'ala menegaskan, ya, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam, ya, mempunyai tongkat. Dan di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, beliau menegaskan bahwasanya setiap nabi yang diutus mereka memiliki tongkat. Jadi Nabi Musa alaihissalam punya tongkat, Nabi Isa punya tongkat, ya. Nabi Muhammad SAW pun sama, ya. Maka 9 mukjizat itu yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang pertama adalah tongkat yang berubah menjadi ular atas izin Allah Ta'ala. Kemudian tangan putih, lalu angin topan, belalang dan katak serta darah. Berikutnya kekeringan dan kekurangan buah-buahan yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu terbelahnya laut, air yang memancar dari batu. 8 terangkatnya gunung, dan yang 9 adalah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apabila kita membahas setiap mukjizat ini, waktunya tidak akan cukup, ya. Jadi kita sebutkan saja secara umum. Berikutnya, mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, memiliki keistimewaan, ya, yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain, yaitu beliau tidak hangus dibakar dalam api oleh Raja Namrud ketika itu. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, apinya itu bukan panas, tetapi apinya menjadi dingin. Kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anbiya ayat 68 hingga 69, Allah Ta'ala berfirman, "Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin." Mereka berkata, bakarlah dia, ini perintah, ya, dari Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim, dan bantulah Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Qulna, kata Allah Ta'ala, qulna ya naru kuni bardan. Allah Ta'ala berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin. Kuni bardan. Ya, kata Allah Ta'ala, kun fayakun. Wahai api, jadilah kamu dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Dan penyelamat bagi Ibrahim. Baik. Berikutnya adalah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ya. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam, ya, ditegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 110, ya. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut serta mengingatkan Nabi Isa alaihissalam dengan nikmat-nikmatnya yang telah ia berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, dirinci di sini di ayat ini. Pertama, engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan, ya, masih bayi, umur beberapa hari itu sudah bisa bicara. Kemudian yang kedua, ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah Taurat dan Injil. Artinya Nabi Isa AS masih kecil itu sudah menguasai kitab Taurat dan Injil. Kemudian ketika engkau membentuk dari tanah sesuatu seperti bentuk burung dengan seizinku. Jadi Nabi Isa AS mengambil tanah, kemudian ia bentuk seperti bentuk burung, ya. Kemudian burung tersebut bisa menjadi burung, kemudian bentuk, ya, burung yang berasal dari tanah tersebut bisa menjadi burung asli, ya, yang hidup, ya, atas izin Allah, ya. Biizni. Kemudian engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nabi Isa AS, ya,
bisa menyembuhkan orang buta dan orang yang berpenyakit kusta. Kata Allah Ta'ala dengan seizinku. Ya. Bahkan ya mungkin dokter ya bisa menyembuhkan ya orang yang buta ya dengan alat canggih, tetapi zaman dahulu ya tidak bisa. Ya. Bahkan kata Allah Ta'ala ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Artinya Nabi Isa AS ya bisa menghidupkan orang yang sudah mati di dalam kuburan. Ya, kemudian disuruh bangkit ya dan bertemu dengan Nabi Isa. Kata Allah Ta'ala dengan izinku. Jadi seperti itu. Jadi Nabi Isa AS memiliki banyak mukjizat. Berikutnya dari pembahasan yang telah saya jelaskan, maka bisa disimpulkan bahwasanya mukjizat-mukjizat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seluruhnya bersifat hissi, ya, indrawi yang bisa dilihat dan bisa disentuh. Demikian pertemuan kedua kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.